panjang. Jadi untuk memperjelas kapan poso itu disebutkan dalam Quran 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Ayat makdudat tadi yaitu bulan Ramadan. Allazi unzila fil Quran yaiku bulan kang den turunno ing daleme wulan iku mau apa? Al-Qur'anu Quran. Jadi Quran ini wujudnya bulan Ramadan. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Nuzul kan turun ya. Sebenarnya nazalah. Nek kapan dikai alif ini di anjala menurunkan. Makanya dibalik pasifnya unzila diturunkan. Saya tuh bisa ngajari sampean 3 kali pertemuan setara dengan 2 tahun. Cepat. Ya karena wong suwe belajar ngono kan istilah-istilah aja. Misalnya gini ya. Saya itu punya guru macam-macam. Kola itu asline kowala. Kok tadi kola ya kola. Nek durekan begini. Namanya kalau bahasa Jawa di i'rab ya. Kola asluhu kowala. Kulibatil wawu diganti wawu alifan dengan alif. Fasoro maka menjadi kola. Loh. Karena aku ngomongin kola iki asline nyuruh niku ono wawu nih. Makanya bendane jadi kaula. Kaulu. Karena mengandung wawu. Nah, begitu caranya. Nah ini nanti kalau kita membuat misalnya ataba itu menulis. Tulislah. Ya uktub. Dakhola masuklah. Udkhul. Ada rumusnya. Gampang sebenarnya. Kalau kita mengalami rumus-rumus itu, insya Allah masih mau gondel iso. Makanya masuk gondel aja nih belajar sekali pertemuan iso, tapi enggak sempurna ya. Tapi ngerti. Nah tinggal kita itu lazim atau enggak gitu aja. Mengenal bahasa Arab itu kalau enggak banyak perbendaraan ya angel betul. Madrasah misalnya madrasah pakai marbut. Nah ini ada tulisan kota tapi kan harokati. Itu mesti madrasah. Tinggal A, I, U. Tergantung objeknya itu apa. Sebagai pelengkap penderita atau sebagai pelaku atau sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dikaitkan dengan doma. Apa sih? Hawa itu kasro. Objek saya tandanya fathah. Nek dalam bahasa Arab disebut nasab. Nek pelaku itu tandane rofa. Doma. Nek siji nek loro. Alif ni. Nek banyak wawu nun. Ya kan aja gitu aja. Ada wawu nun. Katabu misalnya dia menulis. Perintahnya tulislah. Nulis saya misalnya tulislah. Berarti saya merintah kepada semua. Bukan uktubu. Diganti dengan wawu dikono alif ngadeg ini ku. Karena harokate iku tandane jamak perintah. Ada 2 orang. Uktuba dikasih alif. Nek panjenengan apal ngono ne, pinter mesti. Saudara Pak Muhammad Jaka darane gak iso maca kitab. Bisa ya. Tapi misalnya Muhammad gak di kiai, apa yang duwe? Profesor doktor. Profesor dokter banyak. Seperti Muhammad tidak lazim disebut kiai, hampir enggak ada. Jenenge siji, profesor doktor. Lho kok maling melambrak rene mene. Endi iki, Mang? Oh iki opo? Wong aling urip, mang mungkin mana gak cocok kan memang. Nah, diturunkan Quran pada bulan
Ramadan, ana sing ngarani tanggal 17. Dasarnya apa? Hadis Quran itu mudune yauma taqal jam'an. Hadis bertemunya dua pasukan, kata Nabi, itu pas tanggal 17 Ramadan. Tapi orang keterangan lagi bukan tanggal 17. Berada di Lailatul Qadar itu tanggal berapa? 21 sampai terakhir ya. Nah, Quran menjelaskan turun di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu ada di dalam malam Lailatul Qadar. Gak cocok loh. Kita kalau gitu tadi gak cocok loh Qurannya. Bener nggak nih? Nggak pernah jangan yang mikir itu. Nah, itu selalu bandingkan gak cocok ya. Lenger memang. Quran menyatakan begitu. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah Lailatul Qadar itu? Dijelaskan semua di Quran Qadar itu. Itu tanggal 24 kalau di situ. Saya lihat di tafsir tanggal 24. Itu beda. Tapi saya kan enggak bisa jawab, ya saya ajaran wae. Tapi yang penting turunnya di bulan Ramadan. Fungsinya apa? Ini disebutkan fungsinya adalah hudal nas, petunjuk bagi manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dikai buku ini pisan. Nama jangan tuku sepeda motor, ada bukunya enggak? Ada. Untuk apa? Petunjuk untuk merawat sepeda itu supaya apa? Supaya rusak? Halo? Ya supaya baik. Iya supaya baik. Manusia begitu, dikasih bukunya, dilengkapi dengan buku supaya apa? Manusia jadi baik. Nah, disebutkan sini hudal linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini secara umum, tapi secara khusus zalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuknya orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merasa orang beriman bertakwa, wajib menjadikan Quran sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman hidup kita. Ini termasuk kalau panjenengan kepingin daya juangnya kuat, ya imannya harus kuat. Kalau iman kita tidak kuat, daya juangnya mesti lemah. Jadi kalau ada daya juang yang bukan lillah, tidak bertahan lama. Ketika yang dijumpai tadi tidak sesuai, ya dia ngelubruk. Ya, dari kekuatan itu nanti kalau kita semua itu dasarnya keimanan. Maka kalau orang beriman diserai sembarang beres, nggak pernah melendes, ya, tapi beres. Ya. Nah lagi pula dalam Quran itu fungsinya sebagai sifat. Sifat itu apa sih? Obat penawar. Lah dalam sebuah hadis itu pernah para sahabat itu dalam perjalanan terus nginep. Nah ini perkampungan. Kebetulan perkampungan itu kepala suku ini loro. Datanglah seorang budak di situ menemui rombongan Rasulullah itu tanya, siapa yang bisa meruqyah? Ya dengan ayat Quran. Tidak ada yang jawab, tapi ada yang ngadeg. Saya bisa no bahasa itu gitu. Nah, bahasa isyarat ngadeg, berarti orang iso. Terus dia mengikuti budak itu untuk mengobati kepala suku tadi. Sembuh. Setelah kembali ditanya, apakah tadi kamu meruqyah kepala suku tadi? Tidak. Saya hanya membacakan Al-Fatihah dan sembuh. Lalu atas kesembuhan itu, maka orang itu diberi hadiah 30 ekor kambing beserta susunya. Lalu setelah ditanyakan oleh sahabat seperti itu, maka ojo duduk dhisik.
tanyakan Rasulullah boleh ndak seperti itu. Akhirnya setelah sampai di Madinah ditanyakan tentang masalah seperti itu, ternyata Rasulullah tidak melarang. Bahkan Rasulullah entah sumber apa enggak, justru dia minta bagian daripada bayaran itu. Artinya apa? Tidak dilarang oleh Rasulullah. Maka disebut syifa. Nah, syifa itu ada di dalam Quran surat Isra ayat 82. Ya, ada ayatnya saya lupa. Cuma nanti diwaca hafal jadi. Jadi fungsinya sebagai petunjuk manusia, sebagai penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, dan kemudian juga merupakan sifat. Faman saida minkum sahrona ini mulai jelas posone iku kapan. Faman moko sapane wong kang saida nyakseni minkum setengah saking sira kabeh apa as-sahra ing wulan iku mau. Bulan Ramadan. Fal yasumhu moko supaya dheweke poso ing wulan iku. Di sini jelas bahwa perintah poso itu berada di bulan Ramadan. Ini menjelaskan Ramadan di sini. Yang sebelumnya belum ada. Kewajiban poso kan udah. Tapi kapan-kapannya belum jelas. Makanya menyaksikan bulan itu tadi modelnya macam-macam. Ada yang pakai ru'yat, ada yang pakai hisab wujudul hilal. Bahkan yang sekarang terakhir dari Muhammadiyah itu beda lagi. Karena sudah disesuaikan seluruh dunia. Kalau kemarin hisab wujudul hilal itu diijtihadi untuk lokal negara Indonesia. Dan sekitar berapa maka dibuatlah kemunculan bulan harus sekian. Maka kalau di dalam pemerintah mengatakan imkanur ru'yat. Tadi penggabungan ru'yat dengan hisab. Menetapkan kemunculan bulan harus 3 derajat. Nah, sekarang mungkin berkembang 2 atau 3 derajat itu. Masih ini pemerintah yang diwakili oleh Jepang. Masih muncul bulan, nek durung sampai 3 derajat atau 2 derajat ke atas, tidak mau. Tapi kalau di Muhammadiyah, begitu muncul apakah di bawah 2 derajat, sudah ganti bulan. Karena di dalam hadis tidak ditetapkan berapa. Itu disesuaikan dengan lingkungan Indonesia. Indonesia itu kira-kira sing sama dengan Indonesia. Menurut pemerintah mungkin ada 5 negara. Malaysia atau siapa, Brunei, ada 5 negara. Maka dibuat kemunculan beberapa derajat gitu. Nah di sini perbedaan itu terjadi hanya di sini. Sebenarnya maksudnya podo, cuma dasar yang dipakai beda. Ini tadi sudah saya jelaskan panjang lebar jadi. Wa mangkana maridon lan sapane wong kang lara au ala safarin utawa ing atase lelungan faidatun tur ora kemudian ora poso faidatun mongko etungane min ayamin ukhra no ngene dina-dina lain di luar bulan Ramadan. Ini diulangi lagi oleh Allah. Kenapa sih Allah jadikan seperti itu? Coba kita lihat sini. Yuridullahu bikumul yusra. Ngarepno ing sira kabeh sapa? Apa? Yusra, kemudahan. Jadi Allah menghendaki kepada kamu itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Lan ora ngarepno ing sira kabeh iku kesulitan. Jadi substansi toleransi itu di situ. Kemudahan, bukan kesulitan. Gak solo poso, gak apa-apa. Pokok alasannya masuk akal. Gua ngomong gak kuat padahal kuat. Bejo berarti. Yang tahu itu Allah. Walituk milul iddata lan supaya sira kabeh nyempurnakno iddata hitungane. Yang kita tinggal tadi beberapa hari disempurnakan. Walitukabirullah lan apa? Takbir marang Allah.
membesarkan Allah alama hadakum ing atase apa kang Allah paring pitutur ing sira kabeh wala alakum lan supaya sira kabeh taskurun dadi wong sing syukur. Lah makanya disuruh bersyukur. Kalau kita nggak tahu, nggak bisa bersyukur ya nggak ngerti. Karena apa? Karena aturannya sudah dibuat mudah oleh Allah. Oke. Pun iki kula dadi mawon. Nah niki enten sing nyimpang dari poso tapi juga merupakan ketuhanan. Wa idza sa'alaka ibadi lan nalikane sa'ala takon ka ing sira Muhammad sapa ibadi kawulaku anni perkara ingsun fa ini maka sak temene ingsun qaribun cedhek. Allah itu dekat apa jauh ya? Ya, dekat nih. Tapi nek panjenengan kalau Isra Mi'raj ada loh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketemu Allah itu melipati 7 langit. Satu langit itu jutaan tahun. Dengan kecepatan yang tertinggi zaman sekarang itu ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa? Hampir 300.000 per apa? Per apa? Per detik. Nah, per menit berapa? Matematika ya apa iki? Kok detik ada 6 menit. Ya pengen swidak ngono lho angel. Nah, dadakno jam. Ya pengen swidak mana? Itu saya hitung. Kalau saya buat 300 ya sebenarnya enggak sampai 300.000 ya. Itu nek dipengno sampai tadi per jam. Itu ketemu 1.080.000.000 kilometer per jam. Nah, kalau aku motor 150 melok ngerem ya. Ono supir ada melaku 150 ono jange nabrak melok ngerem saya itu. Ya apa enggak aku ngerti motor ya. Melok ngerem. Lah, itu kecepatannya 1.080.000.000 kilometer per jam bayangkan. Satu langit saja jutaan tahun ditempuh. Padahal Nabi Muhammad menempuh 7 langit. Berarti jutaan tahun kali 7. Berapa itu? Padahal dilakukan oleh Nabi berapa? Tidak sampai semalam. Antara 8 jam. Peristiwa sing gawokno makane Al-Qur'an itu sing kisah-kisah ini bisa disebut diawali subhanallazi asra misalnya. Nah ini bisa kita buktikan kebenaran itu dengan ayat-ayat Quran atau dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat Quran misalnya benar Nabi itu Isra. Benar. Banyak lihat dalam Quran surat Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu atau huwa ya. Innahu wasamiul basir pada saya. Aku kadang lali nyebutnya. Dialah Allah zat, Maha Suci Allah zat yang telah memperjalankan bi abdi hambanya. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu tidak berangkat sendiri tapi diperjalankan. Asro memperjalankan. Nah, jalan saro kan gitu ya. Ya, ini rahasianya. Berarti Nabi ku numpak sesuatu kita belum tahu. Nah, dalam hadis lain disebutkan naik apa? Buruk ya. Buruk itu apa sih? Buruk itu kan kilat. Jadi sesuatu yang kecepatannya laksana kilat. Yaitu bukti Quran. Dan seterusnya itu menunjukkan bahwa itu adalah Quran menjelaskan Nabi Isra. Mi'rajnya apa benar Nabi berada di Sidratul Muntaha? Dalam surat Najm ayat 10 ini enggak salah ya. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra.
sungguh Nabi kita Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang asli dalam waktu yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Ini Quran menjelaskan. Tapi ini untuk konsumsi orang-orang beriman. Wong kafir gak percaya. Wong kafir ngarani Quran ini bukan wahyu. Tapi adalah buatan manusia, khususnya Nabi Muhammad. Siapa bisa membantah ini? Orang kafir bilang Quran itu buatan manusia, bukan wahyu Allah. Ini kalau kita tidak memiliki ilmu, kita nggak bisa berdakwah kepada non Muslim. Siapa bisa jawab? Lagi masih ada tipe tangga ini. Pak Reza bisa menjawab. Oke. Gula-gula tak utang no budian. Loh, kok nyai ngereu? Sekarang kita buktikan bahwa itu betul-betul terjadi, tapi secara ilmiah. Bukan keterangan Quran. Keterangan Quran mau kafir juga percaya. Tapi saya bisa buktikan bahwa Quran itu adalah betul-betul wahyu Allah, bisa saya buktikan. Itu bisa kita lihat satu alasan saja, yaitu dengan ayat kauniyah. Misalnya matahari. Matahari itu mengeluarkan sinarnya sampai kepada kita itu berapa tahun? Halo? Ulangan gak lo, so. Matahari sampai ke kita itu jutaan tahun. Matahari itu benda yang panas seperti bara api gitu ya. Siapa mendekat matahari? Fana. Hancur. Ada yang tidak hancur. Ada yang bisa mendekat matahari. Siapa itu? Ajane YouTube ku wae iki ajane. Sering aku ngomong. Siapa yang tidak hancur mendekat matahari? Matahari sendiri. Nah, sinarnya sendiri. Karena sinarnya terbit dari matahari itu sendiri. Berarti kesimpulannya zat yang sama bisa ketemu dengan zat yang sama. Kan begitu. Nah, kalau Rasulullah gimana itu? Rasulullah berarti naik sesuatu yang zatnya ini sama dengan zatnya Allah. Maka seorang profesor yang ahli sufi itu. Sufi itu apa sih? Ilmu untuk melihat, membersihkan hati. Jadi ajane sufi itu api aja, tapi amal-amalan ini kadang belendes. Nyimpang dari Quran hadis. Banyak. Tapi secara teoritis sebenarnya sufi itu adalah ilmu-ilmu untuk membersihkan hati. Menurut profesor ini, Rasulullah itu naik cahayanya Allah. Nah, karena cahaya Allah itu terbit dari Allah, zatnya sama maka bisa bertemu. Seperti matahari tadi. Matahari yang bisa bertemu dengan dirinya itu adalah sinarnya sendiri. Nah, dia mengacu kepada firman Allah dalam Quran surat 24 ayat berapa? 35. Apa gunaan ini? Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun duryu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la sarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nurin yahtilahu linurihi mayyasa wa yatribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim.
Oh, iya. Tapi ya saya yang inti-inti mesti saya hafalkan. Soalnya kayak ngomong enak gitu loh. Kalau kita nggak punya hafalan, ngomong nggak iso, percaya nggak yakin saya itu. Benar-benar punya hafalan ayat-ayat inti. Materi ini saya menguasai ini. Iso ngomong, sudah percaya saya. Nanti Allah itu memberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Dan di dalam lubang tidak tembus itu ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Dan kaca itu laksana bintang yang gemerlapan. Yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya. Dan tidak tumbuh pula sesuatu di sebelah baratnya. Minyaknya saja hampir menyinari, walaupun tidak tersentuh oleh api, cahaya di atas cahaya. Allah membimbing cahayanya tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Nabi Muhammad. Dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan nur itu tadi. Naik dia cahayanya Allah itu tadi. Karena cahaya ini adalah berasal dari Allah, zatnya sama, bisa ketemu. Kalau dia tidak naik seperti itu, berangkat sendiri, hancur badannya. Itu rahasianya. Itu kalau kita bicara kepada orang-orang yang intelek itu harus pakai ilmu. Quran toh gak ngandel. Tidak percaya. Ya, itu rahasia kenapa. Maka kebenaran Isra Mi'raj itu baik secara Qur'ani ataupun secara ilmiah tidak diragukan lagi. Betul-betul terjadi. Makanya saya itu belum ada ilmu pengetahuan zaman Nabi yang percaya cuma satu, yaitu Abu Bakar. Maka disebut Abu Bakar As-Siddiq. Kan begitu. Belum datang ya? Oke, benar. Sama hari ini. Oke, gimana tuh kok Allah dekat. Jadi disebut Allah tadi dekat. Bahkan ada ayat lagi mengatakan Allah itu lebih dekat akrobu ilaihil marid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Itu saya tak pernah saya tanyakan kepada ahli sufi itu begini. Jadi pada unsur manusia itu ada dua unsur, ada unsurnya Allah, ada unsurnya manusia. Unsurnya manusia berasal dari tanah. Makanya mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalinya yang tanah kembali kepada tanah. Yang unsur Allah kembali kepada Allah. Dari mana kita tahu ada unsur Allah? Ketika menciptakan Adam, Allah berfirman, "Wa nafakhtu fi ruhi." Aku tiupkan padanya itu dari rohku. Ada tamu tak? Sudah datang. Bisa memenuhi dulu. Dan negara inti ini. Oke, jadi perbedaan itu kalau kita dibantah dengan Allah itu jauh, berarti Sidratul Muntaha. Nah ini kok dekat. Ya. Ini jawabannya seperti itu. Terus di sini disebutkan gini, ujibu dakwatad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Bila siapa yang ndonga lho. Masa Allah bijui kan mboten nggih. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Tapi ada syaratnya. Nah syaratnya ini biasanya kita tuh kurang memperhatikan. Begini syaratnya. Fal yastajibuli. Lan supaya dheweku ngabulno, ngijabahi marang ingsun. Artinya apa? Mentaati Allah. Wal yu'minu bi lan supaya dheweku iman marang ingsun. Nah, tandanya iman itu salah satunya itu mentaati Allah. Fal yastajibuli ini wal yu'minu bi dan beriman kepada Allah. Padaku, ku Allah.
la'allahum yarsudun agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah ini kita dapat menemukan itu tadi. Maka diselipno nggak tengah-tengah poso itu ada di sini. Maka supaya kita itu nek nglakoni poso nek teman-teman dongane mandi. Makanya Rasulullah masih berdongo A misalnya. Kita niru A, burung karuan terkabulkan. Mungkin kebersihan kita masih kurang. Kebersihan keimanan. Bisa jadi kita tiap hari itu ngomong iya kana budu iya kana nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini kata-kata tauhid ini. Barang kena masalah mintanya tidak kepada Allah. Kepada dukun misalnya. Nah dukun itu padahal sandarnya bukan Allah. Sandarnya adalah jin. Ya. Lalu kita main seperti itu. Berarti kita imannya double. Iman Allah juga iman kepada selain Allah juga beriman. Nah yang gini ini juga tidak dibolehkan. Tauhid itu hanya kepada Allah kami menyembah. Nah seperti maka disebutkan, nek kepingin diijabahi, turuti perintahnya Allah itu dan beriman. Ini syaratnya. Itu diselempitkan apa ini? Tengah-tengah itu. Setelah terakhir ini. Terakhir. Aku nek gak ngaji itu tambah loro. Terakhir. Oke. Terakhir untuk supaya panjenengan lebih kuat untuk poso. Bahwa poso yang disyariatkan Allah kepada kita tadi saya tunjukkan itu sebenarnya lebih ringan dibandingkan dengan dahulu. Pada awal-awal poso diwajibkan itu berat. Contoh misalnya nek poso bengi gak boleh kumpul, maksudnya tidak boleh hubungan suami istri pada malam hari. Terus kalau buka kan maghrib ya, tapi ku sak durunge keturun. Mau maghrib mau terus akhirnya keturun, terus tangi, terus gak boleh buka. Itu dulu. Maka diralat oleh Allah semuanya menjadi sangat ringan. Ya. Bisa emang rek. Apa boleh yang angel cilik. Ngeten. Uhila lakum lailatas syami sofasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa berbuat rofas terhadap istri-istri malam hari. Dibolehkan. Nah ini latar belakangnya karena ada sahabat itu yang melanggar. Maka disebut dalam Quran itu berkhianat kepada dirinya sendiri. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, dia menyatakan penyesalannya, turunlah ayat ini. Nah sekarang dibolehkan uhilla. Uhilla itu dihalalkan, menghalalkan ahalla. Uhilla lakum ahalla. Uhilla lakum dihalalkan untuk kamu. Huna libasul lakum antum libasul lahun. Wong wedok-wedok iku pakaianmu, wong lanang juga pakaianmu. Saling memakai, boleh. Pakaian itu fungsinya macam-macam, untuk menutupi juga. Untuk menghangatkan ya boleh. Ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kamu berkhianat terhadap dirimu sendiri, lalu Allah mengampunimu dan memaafkan kamu. Fal ana, maka sekarang basiruhunna, kumpulilah istri-istri itu. Al ana basiruhunna hatta ya sampai jelas bukan begini. Saya terangnya lah dia. Disirai mana? Oh itu apa? Fal ana basiruhuna lan saiki kumpulono bojo-bojo iku wabtahu lan golek sira kabeh maka taballahu lakum apa kang den tetepno Allah kanggo sira kabeh.
Boleh sekarang. Dulu enggak boleh. Terus yang kelihatan berubah lagi adalah masalah yang saya ceritakan tadi, perkara buka. Nggih. Diralat oleh Allah di sini wakulu wasrobu, mangan lan ngombe sira kabeh kata sehingga yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Mangan lan ngombe sira kabeh sehingga jelas kanggomu antarane benang putih daripada benang hitam. Jadi kita bisa melihat jelas benang putih dengan benang hitam itu jelas. Makanya kalau di Muhammadiyah itu wong Indonesia itu nek nglakoni subuh kebengen. Makanya mesti ditambah 8 menit. Karena diperhitungkan kalau panjenengan misalnya pergi haji atau umroh, jangan lihat waktu subuh. Nerantang, jenenge kok angel lagi. Jadi hampir kelihatan. Makanya dengan kelihatan itu benang merah dengan benang yang hitam kelihatan. Apa itu fajar? Nah, fajar itu ada dua, fajar kadib ya. Fajar kadib itu apa sih bijui. Muncul fajar marino hilang. Orang di sini nyebut sebagai imsak. Ada fajar yang sesungguhnya, fajar sotik, yaitu subuh. Nah, sebenarnya imsak itu masih boleh. Imsak itu kan menahan, hati-hati. Yang dilarang persis itu adalah fajar sotik. Nah itu disuruh makan dan minum, gak keturun, pokoknya batasnya itu. Maghrib sampai subuh. Ringan kita sudah. Suma atimu siyama ila lail, banjur sempurnakno poso sampai wayah wengi. Wala tubasiru lan aja sira nyampuri bojo-bojo iku wa antum akifuna, sedang kamu itu beriktikaf fil masjid ing dalam masjid. Jadi waktu iktikaf tak oleh nglakoni ngono. Iktikaf itu kapan? Yang ada 10 hari terakhir. Tilka hududullahi, itulah batas-batas hukum Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu melanggarnya. Ini berarti aturan-aturan ya. Kadzalika yubayyinullahu, seperti demikian itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar kamu bertakwa. Pun nggih?